Selamat pagi anak-anak. Semuanya sudah siap belajar? Siap, Bu. Jika sudah siap, tolong barang-barang yang ada di atas meja selain alat tulis, kemudian buku tulis, silahkan disimpan di laci masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Diawali pembelajaran hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekelas siapa yang tidak masuk pada hari ini? Tidak masuk Sofi, Bu, karena sakit demam. Oke, pada pekan lalu kita sudah membahas dan mendiskusikan tentang konsep PH. Betul? Betul, Ibu. Pekan lalu soal-soal di LKPD sudah dijawab semua atau belum ya? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu silahkan buka LKPD-nya masing-masing pada pembahasan PKW dan POH. Bagaimana? Apa sudah coba untuk dikerjakan? Sudah, Bu, tapi belum yakin benar, Bu. Menurut kalian nomor berapa yang paling sulit? Nomor 1, bagian D. Oke, nanti kita diskusikan bersama ya. Sebelum kita ke nomor 1, bagian A tentang konsep PKW, coba kalian perhatikan dulu tabel hasil pengamatannya. Ibu mau cek dulu, benar kalian masih ingat atau tidak ya tentang materi pekan lalu? Coba Dinda, tolong buktikan pH dari HCl yang konsentrasinya 0,1 molar, benar atau tidak ya pH-nya sama dengan 1. Lupa ya, persamaan pH bagaimana? pH sama dengan Log konsentrasi H+. hampir benar. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Iya, Reni mau mencoba membuktikan? Saya lupa, Bu. Setelah konsentrasi 0,1 ini bagaimana ya, Bu? Coba teman yang lain bantu. 0,1 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat berapa? 1 dikali 10 pangkat min 1, Bu. Cukup ya kita bahas nomor 1 bagian A. Berapakah konsentrasi H2O? Seperti yang terlihat pada tabel itu, di situ belum terisi ya nilai konsentrasi H2O-nya. Jadi dimisalkan untuk 1 liter air dengan menggunakan informasi massa molar air dan massa jenis air. Anak-anak sudah mencari massa jenis air berapa? Udah, Bu. Massa jenis air sama dengan 1 gram per cm. Oke, untuk volumenya juga sudah diketahui. Lalu massa jenis air, Rho sama dengan, bagaimana rumusnya? Tahu volume, Bu. Cari massa terlebih dahulu karena belum tahu. Jadi, M sama dengan Rho dikali V. Oke, lanjutkan Dinda. Jadi berapa? Rho dikali V. 1 gram per cm kubik dikali 1000 cm kubik. Betul. Jadi, masanya Selanjutnya, rumus molaritas bagaimana? mol per volume, bukan, Bu? Selanjutnya, Di sini kami bingung, Bu. Kan N-nya belum diketahui, Bu. masih ingat rumus mencari N? Silahkan dilihat dulu ya, rumus mencari N-nya. Oh, seperti itu, Bu. Berarti Ya, coba sekalian hitung kembali. bertanya, Bu. Berarti gram per mm per volume, ya, Bu? Iya, benar. Sudah, Bu. Mohon koreksinya. Tulis di papan tulis. Sudah benar ya? Ada yang jawabannya berbeda? Hasilnya sama, Bu. Bisa dilanjut ke soal berikutnya. Bisa, Bu. Oke, soal selanjutnya yaitu kalian diminta untuk menuliskan reaksi ionisasi dari air. Siapa yang mau maju? Seperti biasa ya, yang maju ibu beri nilai. Saya mau, Bu. Sudah benar jawaban Dinda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Dulu sudah pernah dijelaskan arti dari panah bolak-balik pada suatu reaksi. Tapi saya lupa, Bu. Bisa tolong dijelaskan ulang?
Oke, tentang panah bolak-balik pada suatu reaksi. Jadi, panah bolak-balik itu menandakan bahwa reaksi itu berlangsungnya reversibel atau dua arah. Artinya dua arah apa? Jadi tidak hanya reaktan yang bisa berubah menjadi produk, namun sebaliknya produk juga bisa berubah kembali menjadi reaktan. Gambaran mudahnya seperti ini ya kalau kalian masih bingung. Air jika dibekukan akan berubah menjadi es. Ketika es dilelehkan maka akan berubah menjadi apa? Jadi air lagi, Bu. Nah, seperti itu gambarnya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Lanjut ya ke bagian C. Berapakah nilai konsentrasi H+ dalam air murni berdasarkan nilai pH? Di situ sudah Ibu beri clue ya. Masih ingat kan cara mencari anti-logaritma, proses kebalikan dari pencarian logaritma? Masih, Ibu. Silakan yang mau maju mengerjakan. Benar, Dinda. Nah, anak-anak, diingat ya, nilai konsentrasi H+ dalam air murni itu 1 kali 10 pangkat 7. Nah, ini tuh akan berguna nanti untuk di soal-soal berikutnya. Nah, sebelum lanjut nih, Ibu mau bertanya, di dalam air murni itu, apakah hanya terdapat H+ saja? Tidak, Bu. Ada OH- juga. Nah, jika ada OH- juga dalam air murni, apakah nilai konsentrasinya akan sama dengan nilai konsentrasi H+? Kalau nilai konsentrasi OH-nya lebih tinggi, berarti airnya tidak netral dong, Bu. Lalu, Nilai konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-nya harus sama. oke, Ibu kunci jawaban kalian, lalu kita akan buktikan bersama nanti di soal berikutnya. Sekarang kita akan mencari nilai OH- berdasarkan harga KW-nya atau harga keseimbangan airnya. Ini kan yang kalian tadi bilang susah? Ya, Bu. Sekarang kita akan mulai mencari dari persamaan umum kesetimbangan terlebih dahulu, yaitu KC-nya. Rumus KC apa ya? Ada yang masih ingat? Ini bukan? Oh iya, Bu, baru ingat. Berarti mengisinya berdasarkan reaksi dengan mengisi air. Iya benar. Coba dikerjakan dulu. Seperti ini bukan, Bu? Ya benar ini. Yang lainnya sudah paham? Paham, Bu. Nah, di situ ada pernyataan. Karena aktivitas zat air murni adalah 1, maka KC sama dengan titik-titik. Nah, supaya memudahkan, kita memindahkan konsentrasi H2O ke ruas kiri, sehingga menjadi K konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Nah, karena aktivitas zat air murni itu ada 1, maka konsentrasi H2O-nya perlu ditulis tidak? Tidak, Bu. Kan 1. Jadi, bagaimana hasilnya? K sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-, Bu. Selanjutnya, karena konsentrasi ion sangat kecil, kita dapat mengganti konsentrasi molar menjadi aktivitas. Kalau K itu persamaan umum kesetimbangan, jika diubah menjadi kesetimbangan air, maka rumusnya menjadi apa? KW, Bu. Jadi, bagaimana rumus akhirnya? KW sama dengan? Konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH. Oke, betul. Silakan diisi. Tapi yang diketahui hanya konsentrasi H+-nya saja, Bu. Sampai sini pasti kalian itu ada hal yang terlupakan atau kalian lupakan. Nilai KW pada suhu ruang berapa? Coba lihat tabel ini. Berapa nilai KW pada suhu ruang atau 25 derajat Celcius? 1 kali 10 pangkat 14, Bu. Bisa dicari nilai konsentrasi OH-nya. Bisa, Bu. Jadi berapa nilai konsentrasi OH-nya? 1 dikali 10 pangkat 7. Oke, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu mencari nilai PKW berdasarkan persamaan KW. Ada yang mau maju? Ya, Bu.
Tidak ada masalah ya sampai di sini, atau ada yang mau bertanya? Kenapa minlok konsentrasi OH- itu bawahnya langsung POH ya Bu? Itu dapat dari mana Bu? Itu ada kaitannya ya, mengapa di awal tadi kita logaritmakan kedua ruas kanan dan ruas kiri. Hal itu karena nantinya kita akan analogikan dengan persamaan pH, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Analoginya berarti kalau pH harus besar seperti itu, berarti POH sama dengan min log konsentrasi OH- bukan? Iya Bu. Nah, itulah mengapa min log konsentrasi OH- tadi di bawahnya langsung dituliskan POH. Nah, untuk pembuktian analoginya ini nanti ada di soal berikutnya. Oke, sampai di sini. Jadi berapa tadi nilai PKW? 11 Bu. Lalu bagaimana hubungan pH, PKW, dan POH? Yang ini bukan Bu. PKW sama dengan pH plus POH. Benar, Dinda. Oke, untuk sementara jawaban hubungan pH, PKW, dan POH kita kunci terlebih dahulu dan akan kita buktikan pada soal berikutnya. Sekarang kita lanjutkan ke konsep POH. Kita perhatikan dulu tabelnya. Nah, reaksi ionisasinya masih kosong. Siapa yang mau melengkapi? Ya Bu. Oke, betul ya, Ibu rasa tidak ada masalah. Lanjut ke nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2 ini gunakan persamaan hubungan pH, PKW, dan POH. Bagaimana tadi hubungannya? PKW sama dengan pH plus POH Bu. Silakan ditulis ke papan tulis. Berapa POH pada pengamatan 1 dan 2? Oke, ada yang berbeda jawaban nilai POH-nya. Sama Ibu. Lanjut nomor terakhir. Ini pembuktian benar atau tidak analogi kita tadi tentang POH yang menganalogikan persamaan pH. Silakan langsung maju, tulis di papan tulis. Sudah? Sekarang coba perhatikan. Hasilnya sama tidak dengan jawaban yang menggunakan persamaan pH, PKW, dan POH? Oh iya Bu, sama. Sama. Jadi bagaimana hubungan yang benar antara POH dengan konsentrasi OH-nya? POH sama dengan min log konsentrasi OH-. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Oke. Sampai di sini sudah paham? Paham Ibu. Apa masih ada pertanyaan lagi? Cukup Ibu. Baiklah, alhamdulillah jika sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan lagi. Jangan lupa materi hari ini diulas-ulas kembali, atau bisa juga kalian mencari pH atau membuktikan pH dari tabel-tabel hasil pengamatan yang sudah ada nilai pH-nya dengan menggunakan persamaan hubungan pH, PKW, dan POH tadi. Kalau memang kalian belum yakin ya, itu juga bisa. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih. Selesai sudah pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.